Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabar siswa-siswi Bapak? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan keberkahan dan keselamatan. Para siswa-siswi Bapak, sebelum Bapak memulai, sedikit Bapak evaluasi untuk tugas yang Bapak berikan. Masih ada beberapa siswa yang belum menyetorkan di GCR. Bapak himbau untuk tidak mengkosongkan, karena sebentar lagi kita akan masuk ke ujian tengah semester PTS ya di bulan September. Namun apabila ada tugas-tugas yang belum lengkap, Bapak mengkhawatirkan kalian akan semakin sulit dan semakin terkendala dalam melengkapi kewajiban-kewajiban kalian. Nah, karena itu silakan dicek kembali tugas-tugas yang sudah Bapak berikan, dan kalau sudah lengkap silakan dimasukkan atau dikirimkan di Google Classroom. Kemudian yang kedua, informasi mengenai sumber belajar. Bapak fokuskan di satu sumber belajar, yaitu Bapak mencoba memfokuskan di buku Erlangga yang sekarang alhamdulillah sudah ada bentuk e-booknya, sehingga hal ini bisa memudahkan kita untuk dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Bapak berharap mudah-mudahan kalian dengan memiliki e-book bisa lebih optimal, tidak bingung untuk mencari sumber rujukan, dan kita bisa sama-sama menjadikan sumber rujukan tersebut sebagai sumber belajar yang bisa kita kembangkan ya. Jadi satu sumber tersebut nanti bisa kita diskusikan bersama dan juga bisa kita kembangkan bersama. Itu yang mudah-mudahan kalian bisa memahami bahwa kita memiliki tujuan yang sama ya, yaitu bersama-sama menjadikan kegiatan belajar ini sebagai hal yang pokok, yang utama, karena tidak akan hilang ilmu yang kalian dapatkan meskipun pengorbanannya cukup berat. Namun insya Allah dengan ilmu kalian akan terus bisa bermanfaat di mana saja. Jadi insya Allah apa yang sudah kalian berikan dengan mencari ilmu, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah bekal untuk kalian semua. Baik para siswa yang Bapak banggakan, untuk pertemuan minggu lalu kalian sudah mengenal materi berkaitan dengan bentuk-bentuk perubahan, dan di situ sudah kalian coba mencari ya berkaitan dengan pasangan dari bentuk-bentuk perubahan tersebut. Ada perubahan cepat, ada perubahan lambat, ada perubahan besar, ada perubahan kecil, kemudian ada perubahan yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Nah, itu sudah kalian coba perhatikan dan kalian coba pahami, dan Bapak lihat dari tugas yang kalian kumpulkan juga sebagian sudah bagus ya, hanya memang ada gambar-gambar yang belum masuk ya, sehingga tampilan infografis di sini terlihat kurang menarik ya gitu. Ada beberapa, tapi ada juga yang sudah menampilkan dengan gambar-gambar dan imajinasi yang menarik di situ. Materi yang sudah kita pelajari tersebut insya Allah nanti akan kita coba evaluasi ya di PTS. Dan untuk minggu ini kita masih melanjutkan pembahasan, yaitu berkaitan dengan masih tentang perubahan sosial, yaitu berkaitan dengan penyebab perubahan. Untuk materi faktor penyebab, nah di sini kita akan mencoba mengetahui kenapa perubahan itu bisa terjadi, kenapa muncul perubahan. Nah, ini akan kita bahas dalam pembahasan kali ini.
Dalam pembagiannya mengenai penyebab perubahan ini terbagi dalam dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internal ini terbagi ke dalam beberapa macam ya, beberapa bagian. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk ya. Kemudian yang kedua adanya penemuan-penemuan baru. Kemudian yang ketiga, adanya pertentangan yang ada di masyarakat atau konflik. Dan yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Faktor internal. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk atau berkurangnya penduduk. Nah, tapi sebelum itu Bapak akan coba berikan penjelasan tentang faktor internal tersebut biar kalian punya gambaran bahwa ini punya ciri khas. Faktor internal, in, ya di sini ada kata in. In ini artinya adalah dalam. Maksudnya adalah di sini menunjukkan bahwa penyebab perubahan ini berasal dari dalam masyarakat. Ya, jadi masyarakatnya sendiri, penduduknya sendiri yang memiliki ide, memiliki gagasan, memiliki karya, memiliki sebuah inovasi atau memiliki sebuah perubahan yang secara drastis sehingga masyarakatnya di dalam itu mengalami sebuah perubahan. Jadi itu maksud dari faktor internal sebagai penyebab perubahan. Kita masuk yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Nah, ini benar bahwa kenapa masuk ke dalam faktor internal? Karena ada di dalam masyarakatnya. Masyarakat bisa bertambah dengan cara apa? Nah, ini bertambah dengan cara reproduksi. Ya, menikah, memiliki anak, ya, terus berkembang, ya. Atau juga bisa berkurang. Ya, berkurang ini berkaitan dengan adanya jumlah populasi yang berkurang. Bisa meninggal dunia, ya. Bisa karena musibah. Sehingga masyarakat di dalam itu mengalami sebuah perubahan. Dan ini akan mempengaruhi aktivitas yang ada di dalam masyarakatnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor internal sebagai penyebab perubahan adalah adanya penemuan-penemuan baru. Maksudnya apa? Ini menjelaskan kepada kita bahwa masyarakat tersebut, masyarakat yang ada di dalam kelompok tersebut, mereka ada orang-orang atau kelompok orang yang memiliki ide, kreativitas. Sehingga dengan temuannya, dengan kreativitasnya, itu dapat mengubah aktivitas, kebiasaan, bahkan ekonomi yang ada di masyarakat itu. Sehingga masyarakat tersebut mengalami sebuah perubahan. Kita ambil contoh, misal di Trusmi, sebagai penghasil sentral batik ya, yang dikenal di berbagai daerah dan juga bahkan mancanegara. Ketika sebelum ada orang yang kreatif menciptakan batik Trusmi, mungkin masyarakat tersebut biasa saja, aktivitasnya biasa saja, bahkan ekonomi juga termasuknya biasa. Tapi bagaimana ketika masyarakat mulai tertantang atau ada yang memiliki ide, kenapa tidak membuat sebuah karya ciri khas di Trusmi? Ketika ada orang yang menciptakan sebuah temuan batik Trusmi, batik motif yang menarik, dan akhirnya dikenal dan disukai oleh masyarakat, bahkan di luar masyarakat, sehingga masyarakat Trusmi itu menjadi sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas, mengalami sebuah penilaian yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Ya, nah ini sebuah contoh bahwa karya atau ide masyarakat itu bisa memberikan sebuah perubahan di masyarakat. Nah, itu contoh ya dari adanya penemuan-penemuan baru di masyarakat. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, adanya pertentangan di masyarakat atau yang kita kenal dengan istilah konflik. Konflik ini menjadi sebuah faktor internal. Kenapa? Karena ini sifatnya pribadi yang ada di dalam masyarakat. Pelakunya bisa antar individu, bisa antar kelompok. Sifatnya mungkin karena ada kesalahpahaman, ada perasaan tidak suka, atau miskomunikasi, atau sedikit percekcokan ya. Nah, ini bisa berdampak pada perubahan di masyarakat.
yang awalnya rukun, kemudian ada kesalahpahaman, akhirnya masyarakatnya timbul clash, ya, sedikit masalah, sehingga timbullah kerenggangan di masyarakat itu. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab perubahan. Kemudian yang keempat, faktor internal dari penyebab perubahan adalah adanya pemberontakan atau revolusi. Ya, pemberontakan ini munculnya dari dalam masyarakatnya. Ada beberapa orang atau kelompok orang yang mencoba untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahannya terbilang drastis atau mendasar. Ya, ingin membuat sebuah perubahan yang mendasar dengan mengajak mempengaruhi masyarakat yang lain sehingga masyarakat mau membuat sebuah perubahan. Nah, ini contohnya yang baru-baru ini kita rasakan, ya, dan kita merayakan di hari kemarin, yaitu hari Selasa, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, bagaimana masyarakat kita di tahun itu, ya, merasa ingin melakukan sebuah perubahan yang drastis, perubahan yang mendasar. Masyarakat kita sudah merasa jenuh, merasa lelah dengan penjajahan. Maka masyarakat kita bersatu, ya, mewujudkan satu impian bersama, yaitu mewujudkan kemerdekaan. Dan alhamdulillah, berkat rahmat Allah, kita diberikan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, dan itu merupakan sebuah upaya yang mendasar untuk terjadinya sebuah perubahan. Itu penjelasan tentang faktor internal dalam penyebab perubahan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah faktor eksternal. X itu artinya adalah di luar, ya, atau faktor yang pernah, ya. Nah, berarti di sini faktor penyebab perubahan berasal dari luar masyarakat mempengaruhi ke dalam masyarakat. Apa saja di antaranya? Yang pertama adalah karena lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Artinya di sini ada sebuah pengaruh dari lingkungan fisik, seperti misalkan bencana alam, longsor, banjir, ya, gempa bumi, tsunami misalkan. Nah, itu dari luar mempengaruhi masyarakat. Ya, nah, itu. Kemudian yang kedua adalah peperangan. Ya, ini jelas peperangan, berarti perang itu ada negara yang menyerang negara lain. Nah, ini intervensi yang berkaitan dengan fisik, kontak fisik secara langsung, ini merupakan peperangan yang dapat memberikan perubahan di dalam masyarakat. Ya, itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ini juga menjadi faktor penyebab perubahan dari luar. Ini berkaitan dengan adanya upaya dari masyarakat lain yang memiliki ciri khas dan memberikan pengaruh kepada masyarakat kita. Apakah itu masyarakat yang sifatnya lokal ataukah yang sifatnya internasional. Ya, misalkan masyarakat Jawa Barat merasa tertarik dengan budaya masyarakat Minangkabau di Sumatera. Nah, itu bisa ada pengaruh dari budaya lain yang kita adopsi sehingga kita bisa mengenal budaya mereka. Atau misalkan yang sifatnya lebih luas lagi, yaitu budaya luar, ya, budaya internasional. Masyarakat kita ada yang suka atau ada yang sudah mengenal budaya Korea misalkan, atau budaya Jepang misalkan, atau budaya Eropa misalkan. Nah, itu juga sama, merupakan faktor luar yang bisa mempengaruhi masyarakat kita, sehingga kita seperti ingin belajar kepada mereka, ingin mengetahui bagaimana kebudayaan mereka, dan itu menjadi faktor penyebab perubahan. Ya, demikian penjelasan dari Bapak tentang faktor penyebab perubahan sosial. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan apabila ada yang masih belum jelas, Bapak anjurkan untuk bisa membaca di e-book Erlangga. Itu lebih lengkap penjelasan, dan konten dan gambarnya juga menarik. Silakan kalian bisa lihat. Dan apabila masih juga belum paham atau ingin berdiskusi, silakan kalian bisa menjapri Bapak. Dan untuk pemahaman materi ini, Bapak sudah buatkan tugas di Word. Ya, silakan kalian bisa lihat di file Word di GCR. Itu ada tugas berkaitan dengan pendalaman materi faktor penyebab perubahan sosial. Silakan dilengkapi, jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku latihan, kemudian difotokan,
dikerjakan dulu, kemudian ditandatangan oleh orang tua ya di atas buku tugas tersebut, kemudian difotokan dan dikirimkan ke Google Classroom. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap semangat, tidak menyerah, dan kita terus berusaha untuk bisa memberikan terbaik demi kebaikan kita semua dan juga kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Demikian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesilapan dan kesalahan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.